saya Yuliana Rohma dari kelas 6 SIP 4 Malam. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori asimetris. Nah, kita membahas tentang namanya asimetris informasi. Nah, pengertian dari asimetris ini di dalam bidang ekonomi itu terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi itu memiliki informasi lebih banyak, bahkan dia lebih baik dibandingkan pihak lain. Nah, biasanya asimetris ini disebut juga dengan istilah itu namanya informasi asimetrik atau informasi asimetris. Nah, umumnya pihak penjual ini biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang suatu produk dibandingkan si pembelinya itu sendiri. Nah, dari teori asimetris informasi ini merupakan kondisi di mana adanya ketidakseimbangan atau kesetimpangan perolehan informasi antara pihak manajemen yang sebagai penyedia informasi dengan para pemegang saham dan juga dengan stakeholder. Nah, dalam teori asimetris ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan itu tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek, mengenai resiko dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, pihak tertentu itu mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain. Nah, manajer itu biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak di luar dari si perusahaan atau seperti investor. Nah, karena itu bisa dikatakan itu bisa terjadi namanya asimetris informasi antara manajemen dengan investor. Nah, investor yang merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha itu menginterpretasikan perilaku manajemen. Dengan kata lain, perilaku manajemen itu termasuk dalam perilaku penentuan struktur modal. Nah, karena para manajer ini mempunyai informasi yang lebih banyak, dan informasi yang lebih banyak yang dimiliki oleh manajer ini itu akan memicu suatu tindakan-tindakan dan aktivitas yang memicu keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan utility bagi dirinya sendiri. Nah, sedangkan bagi si pemilik modal atau investor ini itu akan sulit mengontrol secara efektif tindakan-tindakan apa aja nih yang dilakukan oleh para pihak manajer, karena hanya memiliki informasi yang sedikit dibandingkan si manajernya itu sendiri. Nah, oleh karena itu si manajer ini seharusnya memberikan sinyal mengenai tentang kondisi bagaimana sih suatu perusahaan itu sendiri. Nah, sinyal yang diberikan itu bisa dilakukan oleh manajemen dengan memberikan informasi pengungkapan tentang informasi akuntansi seperti kayak laporan keuangan. Itu bisa jadi sebagai salah satu bentuk sinyal untuk kepada para pihak luar. Nah, ada juga ini menurut para ahli, menurut Meyers dan Majlove tahun 1997 itu ada asimetris informasi antara manajer dengan pihak luar manajer yang mempunyai informasi itu lebih lengkap mengenai kondisi suatu perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Di dalam teori asimetris informasi ini terdapat dua macam, yaitu ada adverse selection dan moral hazard. Nah, adverse selection ini terjadi karena beberapa orang seperti manajer ini, perusahaan ini, dan para pihak dalam ini seperti insiders ini mengetahui kondisi terkini mengenai suatu perusahaan dan bagaimana prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor di luar. Dan yang kedua, ini ada moral hazard. Moral hazard ini terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik dari kebanyakan perusahaan besar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai asimetris informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.